Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nindya Suci dengan NPM 2104040200044 dari kelas 2021 A Karyawan dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa sih bahagia itu? Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Lalu, apa saja jenis-jenis kebahagiaan itu? Dalam kitab Mizanul A'mal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebahagiaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan urawi dan dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Sedangkan yang kedua ada kebahagiaan majasi. Kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Contohnya harta, keluarga, dan kedudukan terhormat. Apa sih tauhidullah itu? Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Lalu bagaimana Islam dalam menjamin kebahagiaan? Tujuan hidup manusia adalah bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan dunia dan urawi. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut sangat mustahil jika tanpa landasan agama Islam tauhidullah. Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Secara teotologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya menggapai kebahagiaan dalam konteks kehidupan modern. Bagaimana sih kehidupan modern itu? Tren kehidupan modern telah menunjukkan bahwa manusia telah dihantui dengan nilai-nilai materialistik dan budaya konsumtif dalam pemenuhan hidup bahagia. Memiliki mobil mewah 2 kali lipat lebih banyak, makan keluar lebih sering, alih-alih meningkatkan level kesejahteraan. Justru hutang kartu kredit semakin membengkak dan barang-barang yang dibeli semakin menumpuk. Masa liburan menjadi momen dasar di mana budaya konsumtif dimanjakan. Begitulah hiruk pikuk yang mencerminkan masyarakat saat ini. Sampai saat ini, partisipasi dalam budaya materi dan memiliki harta benda adalah wajar. Namun, secara berlebihan, materialisme dapat merampas kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, dan kualitas hidup kita. Lalu, bagaimana upaya untuk menggapai kebahagiaan? Tujuan hidup manusia tentu adalah kebahagiaan, namun di era kehidupan modern ini untuk meraih kebahagiaan tentu manusia akan mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, baik persoalan itu dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk skala besar. Nah, berikut beberapa upaya atau metode yang dapat diterapkan untuk menggapai kebahagiaan di kehidupan modern ini. Ada 4 metode. Yang pertama ada zuhud. Zuhud adalah suatu sikap melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kehidupan dunia dan memerangi hawa nafsu sehingga cermat dalam mengelola kenikmatan dunia, juga mengelola diri demi penyucian diri. Muslim yang kuat adalah yang memahami makna zuhud secara proporsional. Dengan begitu, seorang muslim akan mencapai puncak kebahagiaan dan kejayaan. Yang kedua, ada ikhlas. Ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Dan yang ketiga ada qanaah, yaitu menerima atau merasa cukup. Qanaah mengandung 5 unsur, yaitu
Menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada Allah tambahan yang pantas, berusaha dengan sabar akan ketentuan Allah, bertawakal kepada Allah, serta tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Nah, yang terakhir ini ada tawakal. Tawakal merupakan keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah dan menyerahkan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tawakal tempatnya di dalam hati dan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Semoga penjelasan saya ini cukup untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.